Oh, belum. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu. Mari kita akan ibadah pagi hari ini. Izinkan saya membaca ayat di Yeremia pasal 33 ayat yang 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan aku akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kita diberikan kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan memberikan kepada Tuhan penyembahan kita, pujian kita, karena Tuhan mencari penyembahan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kita akan pujikan. Bapak, Engkau menyembahku. Inilah roh kami Tuhan, hati kami Tuhan. Kami ingin memuji-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes. Yes. Dan isi hatiku. Kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih Tuhan.
percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Yes, ini aku hanya padamu Tuhan kami berharap. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Katakan pada rancangan-Mu bagiku, ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, haleluya. Hanya padamu Tuhan ku berharap. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Oh, ya la 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 pase. Ya la 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 pase, ya la 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 para la pase. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Ya la 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 pase, ya la 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 pase. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Ya la 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 pase, ya la 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 pase. Hanya padamu kami hanya bisa berharap Tuhan. Buat masa depan kami, buat semua rencana-rancangan kami Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau sungguh sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik. Haleluya, singgah pase. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja di dalam setiap hati kami umat-Mu ini Tuhan, di dalam setiap jemaat DKI Sahabat Allah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa di dunia ini Tuhan.
Dan kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menggandeng tangan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan sepanjang seminggu ini Tuhan, sepanjang hidupan kami ini Tuhan. Kami bersyukur menjadi Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap isi hati kami saat ini Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami untuk lebih lagi Tuhan, untuk bawa kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengenal-Mu. Bawa setiap hati dalam jemaat GKI Sahabat Allah ini Tuhan, untuk masuk lebih lagi dalam pengenalan akan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu tetap menyala-nyali dalam setiap hati, setiap GKI Sahabat Allah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah pagi hari ini, biarlah Engkau yang bekerja dalam setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Mari kita bersorak-sorak, kita muliakan nama Tuhan. Kekuatanmu Tuhan, yes, Kau megah bagiku, yes Tuhan. Senang jiwa dan pengharapan aku serahkan ke rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau, ya, layak ditinggikan semuanya. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, amin. Kuasa memerintah selamanya, Yesus, Yesus, Yesus Kaulah, haleluya. Kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku, amin. Oh haleluya. Senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, ya Tuhan, yang layak. Haleluya. Aja Kau Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selama. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selama.
Yesus kaulah Raja mulia, hanya Kau Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan mendengarkan firman. Siapkan hati kita untuk kita menerima benih firman ini. Kita akan pujikan Tuhan Kau sempurna. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebaikan Tuhan mengundang kami di tempat ibadah ini untuk kami beribadah. Kami juga berdoa untuk sahabat rekan yang pada hari ini di rumah, yang mungkin menikmati streaming di rumah, mungkin mengambil waktu bukan pagi hari, mungkin malam hari atau siang hari, bila berkat yang sama itu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati berkata amin. Shalom. Pagi ini kita kemarin ada pernikahan di tempat ini ya, dipakai untuk ada pernikahan dari saudara Eko dan Sinta, ya. Mungkin sudah tidak kenal, tapi saudara saya beritahu bahwa itu saudari pada Nia, ya. Yang menarik ketika selesai ibadah, mereka ada sungkeman, ya. Tapi karena mereka tidak pakai mic, yang ibunya dia ngomong apa kita tidak ngerti, yang mungkin nangis saja gitu ya. Ya, itulah sebuah perjalanan. Pagi ini kita akan menikmati satu firman Tuhan, karena ibadah tidak berlebih dari 1 jam. Jadi kita mesti ibadah secara cepat, firmannya juga cepat. Gitu ya. Kita akan belajar ada 2 hal penting yang harus saudara miliki dalam hidup ini, tidak boleh dilanggar. Ya, saya beri judul adalah bahwa titik bahaya dalam sebuah kehidupan, gitu ya. Kita lihat dulu saudara kasih Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua. Oke. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, saudara. Pasal yang kedua, Kejadian di ayat yang ke-15. Mungkin Dika bisa tayangkan ya. Oke, kita baca sama-sama saudaraku. Kejadian 2 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara tanah itu. Lanjutnya, ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan. Sebab pada waktu kamu makannya, pastilah kamu akan mati. Jadi
Hidup kita ini ada yang disebut dengan covenant, sebuah perjanjian ya. Kalau kita ngerti ada tabut perjanjian dan kita ini ada covenant, perjanjian. Kalau Pak Tono bisa bersama dengan Ibu Tono, itu perjalanan karena ada perjanjian. Bukan ada anaknya ya, karena ada perjanjian, perjanjian nikah. Yang menyelubungi akan Pak Tono dengan Bu Tono, sampai tidak digerobyok gitu ya. Ada orang berdua di rumah yang lain nanti bisa digerobyok ya. Itu karena ada perjanjiannya. Sehingga sah, ada sebuah perjanjian gitu ya. Tidak boleh dilanggar, perjanjian itu ada covenant yang sesuatu yang tidak boleh langgar gitu. Kalau Tanto dengan siapa toh? Yanti, Banti Sri. Sri ya, itu juga karena ada perjanjiannya, gitu. Ada perjanjian. Sampai dikatakan hanya maut yang memisahkan. Kalau salah satu mati, perjanjiannya selesai, gitu ya. Jadi ada perjanjian yang tidak boleh dilanggar dalam hidup kita. Dan di sini juga ketika Adam ini diletakkan di Taman Eden, ada perjanjiannya, dikatakan lalu Allah memberi perintah perjanjian ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau saudaraku? Akan mati. Itu perjanjiannya. Jadi sampai kau makan, ya udah, kamu tidak akan hidup, kamu akan mati. Artinya gini, bahwa sebetulnya Tuhan ingin tidak ada kematian dalam muka bumi ini. Dengan perjanjian itu. Jadi Adam dan Hawa ini diselubungi oleh sebuah perjanjian oleh Tuhan supaya hidupnya itu kekal. Tetapi kalau keluar dari perjanjian, maka dia akan mati, gitu ya. Jadi hidup kita ini fana. Kita ini betul-betul fana. Kena virus saja bisa mati. Nyamuk kecil gigit kita bisa demam berdarah mati. Fana hidup kita. Dan hidup kita ini bisa mulia kalau ditutupi dengan sebuah perjanjian. Gitu ya. Dan kematian Yesus di Kalvari itu sebuah perjanjian. Itu sebuah perjanjian. Lalu saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi di ayat yang Kejadian 3 ayat yang keempat, saudara? Kejadian 3 ayat yang keempat. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-sekali tipu tidak akan mati, gitu ya. Jadi ini ada perjanjian dan membuat kita mengalami yang hidup yang kekal, asal tidak makan buah, gitu ya. Lalu iblis dari luar berkata, kamu ini tidak akan mati kalau makan, tidak akan mati, gitu. Artinya apa? Iblis ingin membuat saudara Adam dan Hawa itu keluar dari perjanjian. Dengan ujuan apa? Kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Lalu ayat yang ke-5 kita baca sama-sama, saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Begitu ya. Menjadi seperti Allah. Apanya yang seperti Allah? Kekekalannya. Jadi kekekalannya akan terjadi tanpa sebuah perjanjian, asal makan buah saja, kamu itu bisa kekal. Tidak akan mati seperti Allah. Gitu loh. Jadi, iblis ini dahsyat. Lalu kita baca lanjutnya, 1, 2, 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebenarnya menarik itu apa sih, saudaraku? Tentang kekekalannya ini, saudara. Di mana iblis berkata, tanpa firman kamu bisa hidup kekal. Gitu ya. Nah ini yang paling bahaya, titik bahaya yang pertama dalam hidup kita adalah kita ingin hidup kekal tanpa firman. Kita ingin seperti Tuhan dalam hidup ini. Tanpa covenant,
tanpa perjanjian. Banyak hari ini banyak orang berumah tangga, suami istri atau mungkin laki dan perempuan berumah tangga tanpa perjanjian, ya, tanpa perjanjian. Dan seringkali kita juga ingin hidup kekal tanpa perjanjian. Dan itu hal yang paling keliru dalam hidup manusia yang pertama kali ingin hidup tanpa firman Tuhan. Nah ini bahaya saudaraku, kalau kita ini hidup tanpa firman Tuhan. Pada mulanya ada firman dan firman bersama-sama dan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi dalam hidup kita ini, kalau saudara tidak ditutupi firman, saudara itu fana, saudaraku. Jadi betapa penting hidup kita itu baca Alkitab setiap hari, gitu ya. Kadang saya catat, saya ulangi lagi, gitu. Catat ya, firman Tuhan dicatat, bukan dibaca. Saya tulis di tulisan saya yang berkata apa? Pensil yang tumpul itu lebih tajam daripada apa, saudaraku? Hah? Pikiran yang paling tajam. Wah, saudara tidak baca tulisan saya ya? Pensil yang tumpul itu lebih tajam daripada pikiran yang tajam. Artinya apa? Mesti saudara belajar nyatet, saudaraku. Harus ngerti tak pikir, iling. Wong dia nyanyi aja satu apa? Saya lihat ya, 1, 2, 3 lagu aja lali ya. Wah apa ya, sampai butuh catatan loh saudara. Tidak kandil saudara. Loh catatannya saudara segini. Ini cuma lagu saudaraku. Lagu poin 1, poin 2, poin 3 ini dicatat di sini saudara. Saya tanya kenapa sih? Lali. Perlu vitamin otak, saudara. Tapi saya beritahu, vitamin otak apapun juga. Pensil yang tumpul lebih tajam daripada pikiran yang paling tajam. Arti semua kita perlu nyatet, saudaraku. Nyatet apa yang dicatat. Istri saya kalau pergi ke mall, lali nyatet, sing dibeli selali, saudaraku. Yang tidak dibeli, yang harusnya dibeli, tidak dibeli. Gitu. Perlu nyatet. Keuangan saudara perlu dicatat gitu. Jadi saudara yang kasih Tuhan dalam hidup ini kita itu perlu baca firman Tuhan, mencatat firman Tuhan. Hari ini Tuhan ngomong apa ya saya ini ya. Bangun pagi baca Alkitab, ketemu ayat yang masuk di hati, catat. Ada lembaran kecil di Alkitab saudara atau mungkin di tab saudara, catat. Tuhan bicara apa saya hari ini. Dengar firman Tuhan, catat gitu ya. Itu seperti itu. Saudara harus seperti itu. Jangan seperti Tuhan, wah ngerti yang baik dan jahat otomatis. Enggak, saudaraku. Itu tipu daya iblis. Dosa yang pertama, masalah yang pertama, yang paling bahaya, manusia ingin hidup tanpa sebuah perjanjian dengan Tuhan. Ingin hidup kekal tanpa firman Tuhan. Ingin seperti Tuhan rasanya. Ini hati-hati, saudaraku. Kita ingin seperti Tuhan dalam hidup ini, saudara. Betul, ingin seperti Tuhan. Jalan semaunya sendiri. Tidak bisa dikasih tahu. Ingin sakarpe dewe. Suami ingin sakarpe dewe, istri sakarpe dewe, anak apa meneh saudara. Sakarpe dewe. Gitu. Belajar saudaraku. Kalau saudara daring ya betul ya. Daring ya daring, jangan daring nyetel lain nih saudaraku. Tidak bisa saudaraku. Kalau saya daring ya daring, jangan waya belajar. Jangan belajar plus game, enggak ada, saudara. Enggak ada. Kalau itu ada, sudah berangkat sekolah, gurunya kalau besok pelajaran matematika ya, tapi sama bawa tab, game-giman boleh, saudara. Itu. Selagi saudara ada di rumah, kalau saudara ingin benar-benar dalam covenant, dalam sebuah perjanjian, saudara sekolah itu ada perjanjiannya, saudaraku. Bayar uang sekolah tepat waktu, gitu. Harus pakai ini, pakai itu dan lain sebagainya. Kalau perlu, saudara ini aneh sih ya. Ketemu gurunya, saudaraku, harusnya tuh kan HP itu ada apanya, saudaraku? Kameranya. Gurunya juga ada kameranya, guru ngomong-ngomong, kameranya dipateni. Kenapa, saudaraku? Kenapa? Ora ketok, daring mbek turunan, saudaraku. Aduh, saudara. Orang gini nih enggak bisa maju, saudaraku. Enggak benar. Itu. Perkara kecil aja enggak benar, mana perkara gede, saudaraku. Hati-hati, saudaraku, di akhir zaman, hidup ini akhir zaman. Enggak bisa semaunya. Ada hidup dalam covenant, ada perjanjiannya, saudaraku.
Saudara telat bayar sekolah, tidak ikut math semester, saudara. Tidak ikut ujian, bisa seperti itu. Tidak boleh ngambil yang namanya ijazah. Ada perjanjiannya. Jadi dalam hidup kita ini, lakukanlah yang benar. Standing on the track. Nah, berdiri dalam posisi yang benar. Tidak ke kiri dan ke kanan. Wahai belajar duduk. Benar-benar gitu ya. Siap mental, siap hati, siap pikiran, saudaraku. Yang mesti gitu bertobatlah gitu ya, bertobat itu. Jangan koyos dijujui setan. Enggak apa-apa enggak. Bahkan kalau kamu makan buah ini, kamu seperti Tuhan nanti itu. Padahal Tuhan ngomong jelas, kayak makan mati. Saudara. Jadi ketika saudara ini tidak hidup dalam kebenaran, saudara dalam gradasi kematian di dalam hidup ini. Jadi hidup ambek firman Tuhan benar-benar. Waya belajar, waya makan itu. Bukan tidak boleh nge-game, saudaraku. Kalau saudara sudah selesai semua main game boleh. Sudah selesai semua buka lagu-lagu BTS. BTS boleh, gitu ya. Nah, itu saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi saudaraku kasih Tuhan benar-benar dalam hidup ini. Supaya apa? Kamu hidup. Kalau kamu dalam perjanjian, mengikuti perjanjian, kamu itu akan hidup, saudara. Akan hidup, gitu ya. Yang jadi masalah kita tidak ikut perjanjian, mati, saudara. Nanti kalau sudah jadi pegawai negeri, wae kerja lu ngomol, saudara. Karena sejak dulu gitu, wae kerja delok game. Pegawai negeri, wae kerja mau cekel Satpol PP mencolot. Itu dikejar Satpol PP sama mencolot parkir, saudaraku. Padahal pakai rok ya. Ini saudara. Awali dari perkara kecil, gitu ya. Jangan ikut-ikutan iblis ngomong, saudara. Iblis ngomong sih enak, makan buah jadi kayak Allah itu. Tapi enggak, saudara. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Hiduplah dalam kebenaran. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, kita akan belajar dua hal saja. Di dalam Kejadian 4, saudara. Ayat yang ketiga. Apa nih, saudaraku? Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu, temannya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lanjut. Saya kasih tahu. Jadi mereka ada kesempatan pergi, mereka berdua, Kain dan Habil, mempersembahkan apa, saudaraku? Korban. Ya. Bareng-bareng mereka mempersembahkan korban. Baik toh. 1, 2, 3. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat berikutnya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Problem yang terbesar dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang tadi keluar dari perjanjian, tidak hidup dalam firman Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya dalam ngikut Tuhan, hendak berjumpanya saudara dengan Tuhan. Artinya gagal di dalam ibadah, saudara. Kain sama-sama, Habil sama-sama mempersembahkan korban, tapi Habil diterima, Kain tidak, saudara. Artinya apa? Ada kegagalan di dalam ibadah. Gayane podo, melakukan semuanya podo, bedone gede cilik persembahannya aja, saudara. Tetapi yang dikatakan bahwa mereka gagal berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya apa dikatakan? Kain menjadi sangat panas dan mukanya apa? Muram. Orang berkebaktian mulai teko omah geger itu kerak ketemu Tuhan, saudara. Nanti ya, saudaraku, pada ini pulang rumah ya, buat kumpul mbek bojone, kumpul mbek istrine. Sak rumah tuh, nek geger senggol ya, rak ketemu Tuhan ya we. Jujur ngomong panas, sudah. Apa yang panas apanya? Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Panas ini bukan suhu badannya 70 kena COVID, 37 kena COVID loh. Panas sih panas hati nih, loh. Hati-hati, loh. Teko omah ora apa-apa ngamuk. Meja miring. Ya meja miring rak apa-apa garik nglurus kak, rak motor beres loh. Ngene kok.
Wong keset-keset sak omah ra iso ngluruske meja. Padahal kan disenggol sini lurus kok Saudaraku. Cerewete ya ampun. Wong nek ketemu Tuhan cerewet kok. Pastilah. Mirip ya. Wong ora ngerti ana sampah wae ora ngerti njukuk. Garek njukuk iki Saudaraku. Terus dibuat diuntel-untel sithik kantong isi apa dulu. Selesai urusane. Ngomele Saudaraku. Wah anak digedhi ora ngerti gedine. Ora ngerti gedhi, ora ngerti gedhi kapan gedine. Tanya Bu Roswindar gedine tanto kapan, ora ngerti gedhi segini itu. Ora ngerti gedine, ora ngerti gedine kapan, Saudara. Saudara aku kasih Tuhan betapa panas hati kita. Enteni Saudara pulang rumah atau gereja ini, sapa sing panas senggol, ora ketemu Tuhan gue ya. Kalau saudara pulang rumah atau suami atau istri saudara tidak ke gereja, istri saudara yang tidak ke gereja atau suami saudara tidak ke jemaat atau anak saudara tidak ke gereja, panas ngomongi. Pantes ra lunga gereja, atine panas ra ketemu Tuhan, Saudara. Orang yang ketemu Tuhan ndak panas, Saudaraku. Oh, ndak panas. Tapi Kain dan Habil, Kain ndak ketemu Tuhan. Panas hatinya, mukanya apa? Wah, titeni, Saudaraku. Suami istri, Novi, Daniel, siapa? Pak Tono, Mbak Yanti, Tanto, Yani, ya, Pak Gur, Bu Gur, sing dinya sing pas kate. Oke. Muka muram ya, hati-hati ya. Muka muram ya. Nia mana Nia? Delok bojomu, Nia ndelok kowe. Engko mulai sing muram sapa sik itu. Coba dan Nia minta mie kopiok kayak begini. Tidak sayang, di rumah. Aku ingin menatap engkau. Nah dia muka muram sehingga ora ketemu Tuhan kowe ya. Memangnya Tuhan ganti mie kopiok. Beres. Selesai urusannya, ya beres. Gitu. Jadi sudah punya Tuhan. Habis ini, gitu kayak ya, dan ya, yang saya namanya, saya jalan-jalan, enggak, aku lelah. Nah dia ngomong ini, ya wes kira gelem apa waktu melaku dewe, medeni, ya. Setelah itu diterus gini, jamil lanjut nih. Aduh sayang, saya baca lagi sekali ya. Mana ayat tadi? Kain, dibaca baik-baik ya. Tetapi, 1-2-3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahnya. Kenapa yang disebut Kain dulu? Tidak gini. Tetapi korban persembahan dan Kain tidak diindahkan. Kenapa Kain dulu disebut? Kenapa? Kenapa yang disebut ya Kain? Yang tidak diindahkan Kain dulu apa persembahannya? Hah? Kain dulu ya. Artinya apa? Tuhan tak iso disuap. Gitu ya. Gampang paling simple. Artinya Tuhan tidak bisa disuap. Nah persembahan bagus dulu baru persembahan Kain diterima. Tapi Kainnya tidak. Itu wah, bedeni meneh. Berarti Tuhan ini doyan persembahan ya. Tetapi artinya bahwa urusan pribadi itu lebih penting daripada korban yang sudah berikan. Kalau hatinya diterima, pasti dia persembahannya diterima. Satu ayat lagi, lanjut sih. Ayat yang ke-8 saudaraku. Nanti saya potong deh itu supaya tidak komplit. Oke, 1, 2, 3. Kita baca sama-sama sebelah kita. 1, 2, 3. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Ciri orang tidak ketemu Tuhan apa? Saudaraku? Apa saudaraku kalau ayat ini ngomong? Apa? 1, 2, 3. Yang bisa makan diotong. Apa artinya? Hah? Membunuh? Membunuh dari belakang. Udah? Ya, makanya cepat kemana? Ya, ambillah juga. Kain belakang, Jadi nak kok ya, kok tanaman bagus kok ya. Siapa yang di sini sering nusuk dari belakang? Nah, itu ya enggak ketemu Tuhan tuh. Tusuk dari belakang, lho kayak ngono, ribut, pateni sisan kowe. Itu sudah memukul apa? Tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu apa? Membunuhnya. Pada waktu dipukul udah mati belum?
Belum. But, napa aku yang udah pinter itu. Ribut sisat paten sisat. Ini medeni saudaraku. Jadi ketemu Tuhan ada dua hal. Hiduplah dalam covenant Tuhan. Yang kedua, saudara mesti ketemu Tuhan. Tidak ketemu Tuhan wajahnya muram. Kalau di tempat ini ada orang yang wajahnya muram, tidak ketemu Tuhan itu. Wajah peteng kayak lampu gobolep ribut tuh loh. Tetep peteng kok saudaraku. Heran aku. Langsung lu ngomongnya salon saudaraku. Langsung bilang, aku minta supaya putih loh. Dikasih pemutih tetep ireng kok saudara. Heran aku. Sampai bu salonnya ngomong, nak kulitmu kulit apa toh ya tak cat putih kok ireng terus. Hati-hati saudaraku. Matanya gelap, gurita, peteng, wajahnya suram. Wah, nggak ketemu Tuhan, ya. Mesti sudah ketemu Tuhan. Yuk kita sembahyang saudaraku. Sudah lebih 1 jam seneni sama orang. Ya. Yuk kita akhiri pada kita pada pagi hari ini. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri pada kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Ya Rabba Sikara para ya Sikiri bidik ya Rabba ya Sakara para Sikiri. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sampaikan sebagian daripada firman-Mu supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Yang Amen. pertama, yang kedua biarlah kami boleh ketemu dengan Tuhan. Yes. Kalau kami hidup dalam firman-Mu, pasti kami ketemu Tuhan. Pasti kami diperkenan oleh Tuhan. Persembahan kami pun diperkenan Tuhan, supaya kami tidak menjadi panas dan muka kami muram, tapi hidup kami bisa menjadi berkat, menjadi sinar kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami sampai di dalam rumah tangga kami. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus, dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian pada hari ini sampai Dia datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya. Semua Amen. kita yang diberkati pada hari ini berkata amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Berdiri di hadapan